Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meiliana Eka Yuswita dari kelas PM 2025G dengan NIM 25030174154. Saya akan menjelaskan mengenai bab 7, yaitu teorema 7.7 dan 7.8. Teorema 7.7 menyatakan dua garis yang tegak lurus ke bidang yang sama adalah sebidang. Sebelum kita masuk ke pembuktian, kita akan membuat konstruksinya. Ambil titik A dan B, lalu buat ruas garis AB. Tentukan titik tengah M. Kemudian di bidang E, kita buat garis PQ yang tegak lurus dengan AB di M, sehingga M juga menjadi titik tengah PQ. Konstruksi ini penting karena akan membantu kita membangun hubungan simetri yang digunakan dalam pembuktian. Lalu pada gambar yang telah dibuat, yaitu gambar 7.12, kita perluas menjadi gambar 7.13. Diketahui L1 tegak lurus bidang E di A, L2 tegak lurus bidang E di B. Yang akan kita buktikan yaitu L1 dan L2 itu sebidang. Pernyataan pertama, L1 tegak lurus bidang E di titik A dan L2 tegak lurus bidang E di titik B. Alasannya diketahui karena sudah ada pada gambar. Pernyataan kedua, dibuat ruas garis AB dan ditentukan titik M sebagai titik tengah AB. Alasannya yaitu setiap ruas garis memiliki tepat satu titik tengah atau teorema 1.5. Ruas garis AB pasti punya satu titik yang membaginya menjadi dua bagian yang sama panjang, yaitu titik M. Pernyataan ketiga, dalam bidang E dibuat garis PQ yang tegak lurus AB di titik M sehingga M adalah titik tengah PQ. Alasannya yaitu teorema 1.4 dan teorema 1.5. Kita membuat garis yang tegak lurus AB dan melalui titik tengah M. Garis seperti ini disebut garis sumbu yang memiliki sifat membagi secara simetris. Pernyataan keempat, ruas garis MP kongruen dengan ruas garis MQ. Alasannya definisi titik tengah. Karena M adalah titik tengah dari PQ, maka jarak dari M ke P sama dengan jarak dari M ke Q. Pernyataan kelima, ruas garis AM kongruen dengan ruas garis AM. Alasannya kongruensi refleksif. Suatu ruas garis pasti sama dengan dirinya sendiri. Pernyataan keenam, sudut AMP dan sudut AMQ adalah sudut siku-siku. Alasannya yaitu definisi tegak lurus. Jika dua garis saling tegak lurus, maka sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Pernyataan ketujuh, segitiga AMP kongruen dengan segitiga AMQ. Alasannya yaitu kriteria kongruensi segitiga, SAS atau siku-siku. Penjelasannya, kedua segitiga memiliki sisi yang sama, yaitu AM, sudut yang sama, yaitu siku-siku, dan sisi yang kongruen, yaitu ruas garis MP kongruen dengan ruas garis MQ. Maka kedua segitiga tersebut kongruen. Pernyataan ke-8, ruas garis AP kongruen dengan ruas garis AQ. Alasannya yaitu bagian yang bersesuaian dari segitiga kongruen adalah kongruen. Kalau segitiga kongruen, maka semua sisi yang bersesuaian pasti sama, dan sudut yang bersesuaian juga pasti kongruen. Pernyataan ke-9, C titik pada garis L1. Alasannya yaitu garis memuat tak hingga banyak titik. Kita bebas memilih titik di mana saja di L untuk membuktikan sifat umum. Pernyataan ke-10, ruas garis AC kongruen dengan ruas garis AC. Alasannya yaitu refleksif, sama seperti yang sebelumnya, ruas garis selalu sama dengan dirinya sendiri. Pernyataan ke-11, besar sudut CAP kongruen dengan besar sudut CAQ. Alasannya yaitu definisi garis tegak lurus ke bidang dan teorema 3.3. Karena L1 tegak lurus bidang E, maka garis dari titik C ke titik di bidang akan membentuk sudut yang sama yaitu sudut siku-siku. Pernyataan ke-12, segitiga CAP kongruen dengan segitiga CAQ. Alasannya kriteria kongruensi segitiga. Karena kedua segitiga memiliki sisi yang bersesuaian itu kongruen dan sudut yang bersesuaian juga kongruen, maka segitiga tersebut kongruen. Pernyataan ke-13, ruas garis CP kongruen dengan ruas garis CQ. Alasannya yaitu bagian bersesuaian segitiga kongruen adalah kongruen. Karena segitiga kongruen, maka sisi CP dan CQ sama panjang. Pernyataan ke-14,
C dan A pada L1 berjarak yang sama dari P dan H. Alasannya yaitu langkah 8 dan 13. Jika suatu titik memiliki jarak yang sama kedua titik, maka titik tersebut berada pada bidang yang membagi dua secara simetris. Pernyataan ke-15. Garis L1 terletak pada bidang sumbu ruas garis PD bidang D. Alasannya yaitu teorema 7.6. Karena setiap titik di L1 memiliki jarak yang sama ke P dan Q, maka seluruh garis L1 berada di bidang tersebut. Dengan cara yang sama, garis L2 juga terletak pada bidang D. Langkah yang sama bisa diterapkan pada L2 sehingga hasilnya juga sama. Kesimpulannya yaitu garis L1 dan L2 sebidang. Karena kedua garis berada dalam satu bidang yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa L1 dan L2 itu sebidang. Selanjutnya yaitu teorema 7.8. Menyatakan bahwa melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu dan hanya satu bidang yang tegak lurus garis tersebut. Bentuk satu dan hanya satu teorema ini membutuhkan dua bukti. Syarat lain memerlukan dua bukti lagi. Titik-titik bisa terletak di garis atau di luar garis. Pernyataan yang pertama, melalui sebuah titik di sebuah garis ada bidang yang tegak lurus ke garis itu. Yang kedua, ada paling banyak satu bidang yang tegak lurus ke sebuah garis yang melalui sebuah titik di garis itu. Yang ketiga, melalui sebuah titik di luar sebuah garis ada bidang yang tegak lurus ke garis itu. Yang keempat, ada paling banyak satu bidang yang tegak lurus ke sebuah garis yang melalui sebuah titik di luar garis itu. Untuk pernyataan yang pertama dan yang kedua sudah dibuktikan dengan teorema 7.4 dan 7.6. Sekarang saya akan membahas tentang pernyataan yang ketiga dan keempat. Pernyataan ketiga menyatakan melalui sebuah titik di luar sebuah garis ada bidang yang tegak lurus ke garis itu. Pembuktiannya, pernyataan pertama, diberikan sebuah garis L dan titik P yang berada di luar garis L. Alasannya diketahui pada gambar. Kita mulai dari kondisi bahwa titik P tidak terletak pada garis L sehingga ini berbeda dengan kasus yang sebelumnya. Pernyataan kedua, dibuat sebuah garis L1 melalui titik P yang sejajar dengan garis L. Alasannya yaitu postulat garis sejajar. Dalam geometri, melalui satu titik di luar garis, selalu dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Langkah ini penting untuk menghubungkan titik P dengan arah garis L. Pernyataan yang ketiga, pada garis L1 diambil sebuah titik A. Alasannya yaitu garis memiliki tak hingga banyak titik. Karena L1 adalah garis, kita bebas memilih titik di mana saja di atas garis L1. Salah satunya yaitu titik A. Pernyataan keempat, dapat dibuat sebuah bidang melalui titik P yang tegak lurus terhadap L1. Alasannya yaitu hasil dari titik pada garis. Pada bagian sebelumnya sudah dibuktikan bahwa melalui titik pada suatu garis ada bidang yang tegak lurus garis tersebut. Karena P berada pada L1, maka kita bisa langsung menggunakan hasil itu. Jadi kesimpulannya, bidang tersebut juga tegak lurus terhadap L1. Alasannya yaitu sifat garis sejajar. Karena L1 sejajar dengan L, keduanya memiliki arah yang sama. Jadi jika suatu bidang tegak lurus L1, maka otomatis juga tegak lurus dengan L. Melalui titik di luar garis pun, kita tetap bisa membuat bidang yang tegak lurus garis tersebut. Jadi yang selanjutnya itu pernyataan keempat menyatakan ada paling banyak satu bidang yang tegak lurus ke sebuah garis melalui sebuah titik di luar garis itu. Kita buktikan dengan pernyataan pertama, misalkan terdapat dua bidang D1 dan D2 yang melalui titik P dan keduanya tegak lurus terhadap garis L. Alasannya asumsi untuk pembuktian keunikan. Kita sengaja menganggap ada dua bidang berbeda untuk membuktikan apakah itu mungkin atau tidak. Pernyataan kedua, dibuat garis L1 melalui titik P yang sejajar dengan L. Alasannya yaitu postulat garis sejajar. Sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan garis sejajar untuk mempermudah analisis.
Pernyataan yang ketiga, di bidang D1 dan D2 juga tegak lurus terhadap L1. Alasannya yaitu sifat garis sejajar dan tegak lurus. Karena L1 sejajar dengan L, maka arah keduanya sama. Jadi, bidang yang tegak lurus L juga akan tegak lurus di L1. Pernyataan keempat, melalui titik P hanya ada satu bidang yang tegak lurus L1. Alasannya yaitu hasil dari poin yang kedua. Sebelumnya sudah dibuktikan bahwa jika titik berada pada garis, maka hanya ada satu bidang tegak lurus. Karena P berada pada L1, maka hasil ini berlaku. Jadi kesimpulannya, maka bidang D1 dan D2 adalah sama. Alasannya yaitu keunikan bidang. Karena hanya ada satu bidang yang memenuhi syarat, maka dua bidang yang kita asumsikan tadi sebenarnya adalah bidang yang sama. Jadi melalui titik di luar garis, bidang tegak lurus yang bisa dibuat juga hanya satu. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.